kalau masuk LPK itu pertama itu tanya biayanya dulu sama biaya LPK nya. Jadi pertama masuk itu, sebelum masuk itu kita datang dulu ke LPK nya, kita daftar, terus kita tanya-tanya tentang biayanya, nanti segini segini segini, itu udah real. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di video aku guys, di channel aku David Kun. Oke, setelah sekian lama aku tidak bikin video guys, kira-kira 2 minggu apa ya. Nah, hari ini aku mau bikin video guys. Ini tempatnya beda nih guys, di bawah jembatan. Di bawah jembatan video aku sebelumnya guys. Di sana banyak orang mancing guys. Di sana jembatan kereta, ini jembatan baru guys, masih dibangun. Nah, ini di atas itu jembatan mobil guys. Mobil, motor, sama sepeda juga bisa. Tempatnya luas banget guys tuh. Di pinggir sungai nih guys, mantep banget suasananya nih, dengerin suara air ya kan. Oke guys, mari kita bikin video guys. Oke guys, di video kali ini aku mau bahas apa ya, alasan kenapa gagal ke Jepang. Mari kita bahas guys bersama-sama. Mari kita bahas apa alasan kenapa bisa gagal berangkat ke Jepang. Oke guys, aku setting kameranya dulu guys. Guys, jadi mari kita bahas guys, apa alasan gagal magang ke Jepang. Jadi alasannya tuh banyak guys, banyak faktornya. Yang pertama itu dari orangnya sendiri guys, jadi niat apa enggaknya gitu. Soalnya berangkat ke Jepang itu apa ya, magang ke Jepang tuh nggak mudah ya, nggak sulit guys. Soalnya kita itu kalau mau ke Jepang itu ya harus belajar bahasanya. Maksudnya kita sabar nggak belajar bahasanya. Terus kita ini tes ya guys, tes itu tes wawancara lah sama pihak Jepang. Nah, kita biasanya kan nggak langsung lolos, nggak langsung keterima. Jadi ada beberapa kali tes gitu kan. Kita tinggal kitanya sabar nggak. Kayak aku tuh dulu tes 3 kali baru lulus guys. Ada juga temanku kemarin 9 kali tes baru dapat job juga ada. Jadi tergantung orangnya guys. Jadi apa ya, tergantung kesabarannya orangnya. Maksudnya mau sabar nggak nunggu apa yang berangkatnya. Pas soalnya kalau ke Jepang itu pasti keterima guys, pasti berangkat. Soalnya job di Jepang itu banyak banget guys yang membutuhkan tenaga kerja guys. Jadi kalau kita mau sabar belajar bahasanya, terus apa tes menjetunya itu, jadi kita tuh nggak sekali tes langsung keterima itu enggak guys. Jadi ada sih beberapa orang yang 1 kali tes langsung lulus juga ada juga yang berapa kali tes baru lulus. Kayak aku kemarin 3 kali baru lulus. Temanku juga kemarin ada guys yang 9 kali apa 8 kali gitu baru dapat job, baru lulus juga ada. Jadi nggak semudah yang dibayangkan lah. Juga belajar bahasanya juga itu agak sulit guys. Kita tuh harus ada berapa tahap bahasanya, itu banyak babnya guys. Jadi bab 1 sampai 50, bab 1 sampai 25. Jadi nggak semua perusahaan itu mintanya sama guys level bahasanya. Biasanya ada perusahaan yang minta itu levelnya level N4, N3 itu banyak guys yang perusahaan kayak gitu. Ada juga yang nggak merluin sertifikat bahasa itu juga ada. Jadi kita tuh harus sabar guys. Kalau kita sabar insya Allah berangkat guys, karena di Jepang tuh banyak sekali guys membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia maupun tenaga kerja asing. Jadi kalau kita mau sabar ya insya Allah kita keterima guys, tergantung kitanya lah mau sabar apa enggak guys. Soalnya di Jepang tuh banyak banget guys job job perusahaan itu banyak banget lah membutuhkan pekerjaan, apalagi di bidang konstruksi guys. Jadi kalian tuh harus sabar lah kalau mau pengen keterima berangkat ke Jepang ya. Udah pasti keterima sih menurut aku. Jarang gitu ada yang gagal. Yang gagalnya itu tergantung orangnya sih, dia sabar apa enggak, itu faktor utamanya ya, kesabaran orangnya. Terus yang kedua itu ya nggak semua LPK itu apa ya terlalu ngurusin gitu. Maksudnya bisa membawa kita sampai lolos gitu ya, ada juga yang enggak guys. Biasanya ada juga LPK yang ngertinya pokoknya ngajarin bahasa, nanti bisa nggak bisa tesnya ya terserah kamu. Biasanya kayak gitu juga ada yang juga yang penting ada duitnya gitu, tiap tes disuruh tes. Nanti ada juga kemarin soalnya temenku guys, itu anak Banyumas, dia itu ikut di apa ya, di SO atau LPK daerah
deket sana lah. Jadi dia tuh tes 3 kali guys, jadi tiap tes itu ditarik 1.500.000 apa ya. Jadi dia tuh sampai 3 kali itu nggak keterima, jadi cuma ngabisin duit doang. Jadi tiap tes tuh diminta duit, tiap tes diminta duit juga. Nah kayak gitu guys, itu contoh salah satu LPK yang apa ya, yang nggak ngurusin lah. Kalau alhamdulillah LPK aku dulu diurusin guys, sampai dapet job, pokoknya dibantu terus. Jadi kalau mau tes itu pasti di apa ya, ibaratnya kalau mau hajatan tuh gladi bersih lah guys, gladi bersih. Jadi diajarin nih apa, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di tes-tes Mensetsu atau tes apa wawancara itu biasanya dikasih tahu. Nah ini dikasih catatan, ini jawabannya nanti ini, kamu harus siapin jawabannya ini. Jadi kayak gitu guys, diajarin bener-bener sampai berangkat guys. Jadi nggak di los, kamu besok tes nih tanggal segini, tanggal segini hari ini, siap-siap berangkat. Ya biasanya LPK yang kayak gitu juga ada guys. Jadi nggak pedulilah sama apa ya, sama anak didiknya. Jadi cuma untuk apa, nyari untung doang lah dari kursus bahasanya itu. Jadi gak buat kalian kalau mau apa ya, kalau mau nyari LPK itu yang bener-bener guys. Jadi kalian kan banyak temen nih cari referensi di YouTube atau di internet atau dari teman-teman kalian yang udah berangkat di Jepang. Jadi biar kalian tuh nggak ketipu, jadi nggak apa ya, nggak percuma gitu. Udah belajar lama-lama ya kan, nggak keterima terus nggak bisa berangkat kan, kasihan orang tuanya juga yang biayain gitu. Jadi intinya itu sih guys, menurut aku kalau tentang kegagalan ke Jepang itu tergantung orangnya guys, sama faktor itulah SO atau LPK nya itu tergantung itunya juga sih. Sama uangnya, biasanya kan berhenti di tengah jalan kita, soalnya belajar bahasanya tuh lama guys. Yang bikin lama itu apa ya, kita dapat jobnya lah. Soalnya kita tuh nggak baru wawancara langsung keterima tuh enggak guys. Jadi beberapa kali juga ada yang kayak gitulah, lama dapat jobnya, dan juga yang kedua jadi nggak apa ya, nggak bisa nentuin gitu guys. Jadi kalau ditanya, kalau apa ya, kalau LPK nya ditanya kira-kira berapa, terus LPK nya bisa jawab nentuin 7 bulan 8 bulan, nah itu patut dipertanyakan guys. Jadi intinya kalian tuh apa ya, sabar lah guys, ngikutin tesnya lah sama belajar bahasanya itu. Soalnya yang agak lama itu belajar bahasanya guys. Jadi tipsnya kalau kalian mau masuk LPK itu, kalian dari rumah itu kan udah punya rencana nih mau berangkat ke Jepang. Jadi kalian tuh di rumah belajar dulu lah guys tentang apa ya, hiragana, katakana itu huruf-huruf Jepang lah. Kalian belajar apa ya, belajar bacanya, belajar nulisnya. Jadi yang paling sulit itu guys, yang paling sulit itu pertama itu belajar itu guys, ngapalin huruf-hurufnya itu susah guys, karena banyak guys. Jadi banyak yang hampir sama lah, hampir kembar. Jadi kalian harus belajar dulu. Jadi di LPK itu kalian nggak terlalu lama dan tidak apa ya, tidak banyak-banyak buang-buang waktu dan buang-buang uang lah kayak gitu. Soalnya di LPK itu juga biaya makan ya kan, biaya asrama itu baru dipikirkan lagi guys kalau kalian pengen cepat gitu berangkat ke Jepang. Ya itulah intinya tadi apa ya, sekedar gambaran-gambaran yang gagal berangkat ke Jepang itu ya, mungkin salah satunya faktor karena itu guys, karena kurang sabarnya. Aku dapet job terus bosen karena belajarnya ya kan. Biasanya kan ada sindirnya yang galak gitu kan, disindir-sindir, belajar nggak gini-gini, nggak lulus-lulus ya kan, ikut job berapa kali nggak lulus-lulus ya kan, biasanya di kayak sindir-sindir kayak gitu kan, mental juga guys. Jadi ya itulah, mungkin karena bosen di LPK belajar terus, udah ngerasa bisa tapi terus nggak dapat job. Jadi jobnya itu ya tergantung nasib kita juga guys, nggak apa ya, nggak nentuin kalau kita itu pinter bahasa Jepang, kita bahasanya udah bagus nih, nggak apa ya, nggak pasti gitu kita langsung dapat job itu, nggak pasti guys. Soalnya nasib-nasiban juga guys. Buat orang Jepang tuh ya nggak tahu sih ya, dia tuh milihnya dari segi mananya. Kadang dari segi badannya yang kelihatannya gerot ya kan, terus badannya berisi, apa yang kecil gitu kan, apa yang rambutnya panjang, apa yang ganteng, apa yang kurang ganteng ya kan, nggak tahu guys. Jadi kita tuh nggak bisa nentuin, nggak bisa apa ya, nggak bisa mastiin lah orang Jepangnya itu maunya yang kayak apa, tuh nggak bisa mastiin guys. Soalnya
senseinya juga itu nggak bisa nentuin guys, nggak bisa nentuin nah kamu pasti besok lulus, nggak bisa guys, soalnya orang Jepang tuh yang milih sendiri guys. Jadi nggak tahu dia itu milihnya dari karakter apa bahasanya, soalnya kalau di tes itu ya, kalau di wawancara itu banyak yang bahasanya udah bagus tapi ya kalah sama yang baru belajar. Banyak guys di LPK aku juga itu kemarin ada guys, jadi dia tuh baru belajar 1 bulan atau 1 minggu itu diikutin tes langsung lulus juga ada, cuma bisa jawab bahasa Jepang hai doang lah, sama perkenalan doang. Nanti ditanya apa pihak Jepangnya, dia pakai bahasa Indonesia, kan biasanya kalau tes itu ada translatornya kayak gitu. 1 minggu lulus juga ada, 1,5 bulan lah itu lulus tes job itu ada juga yang udah bahasanya bagus nih, digandengin sama yang baru ini, baru ikut apa ya, baru masuk LPK, terus yang keterima malah yang baru masuk juga ada guys. Soalnya nggak bisa nentuin lah gimana maunya karakternya orang Jepang tuh, kita nggak bisa nentuin, Allah alam gitu. Jadi nasib-nasiban juga, mungkin nasib dari doa orang tua, doa istri atau doa anak kan kayak gitu yang udah nikah. Kalau yang belum nikah berarti kan doa dari orang tua, terus doa dari saudara-saudaranya gitu juga kan. Jadi kalau mau tes tuh ya berdoa dulu lah, minta doa sama orang tua kayak gitu. Ada yang berkali-kali gagal job tuh ya itu guys. Kalau yang gagal banget nggak berangkat itu biasanya faktor ketipu sama LPK-nya guys, kalau enggak kehabisan dana lah ya gitu. Jadi kalau mau nyari LPK itu ya yang benar-benar udah terbukti gitu, udah terbukti memberangkatin orang gitu ke Jepang. Jadi jangan asal-asalan masuk LPK, jangan diiming-imingi biaya murah tapi terus setelah masuk banyak apa ya, banyak uang tak terduga lah yang dimintain ya gitu. Jadi kalau masuk LPK itu pertama itu tanya biayanya dulu sama pihak LPK-nya. Jadi pertama masuk itu, sebelum masuk itu kita datang dulu ke LPK-nya, kita daftar, terus kita tanya-tanya tentang biayanya, nanti segini itu udah real, maksudnya udah ada tambahan-tambahan belum, kalau masih ada tambahannya berapa gitu. Jadi kita tuh udah siap-siap gitu. Dan kalau bisa itu belajarnya yang semangat lah biar cepet keterima job. Soalnya kalau di LPK itu bosan banget, cuma belajar pusing lah. Makanya banyak yang keluar dari LPK sebelum dapat job ya itu guys, karena pusing di LPK, banyak peraturannya biasanya ya kan LPK-nya, terus banyak belajar, banyak PR, pusing guys. Salah satunya itu juga guys, faktor kegagalan berangkat ke Jepang. Jadi intinya apa ya, kalau kalian mau sabar, nah intinya harus sabar lah nunggu job Jepang itu. Soalnya nggak semudah yang dibayangkan, dan juga nggak sulit juga sih guys. Jadi intinya kalau kalian mau magang ke Jepang tuh yang semangat, semoga kalian berhasil berangkat ke Jepang. Makanya aku nih guys, aku baru berapa bulan ya, 5 bulan paling guys di Jepang nih guys. Dan ini tuh apa ya, pertama kali ngerasain musim dingin guys. Kemarin tuh turun salju 2 minggu yang lalu guys di daerahku tuh dingin banget guys. Dan kalau malam tuh suhunya minus guys, kayak tadi malam tuh minus kayaknya. Soalnya aku tuh naruh aqua di depan kamar aku tuh, di depan jendela itu udah pagi-pagi udah jadi es guys. Jadi dingin banget guys hawanya di sini tuh. Ini aja dingin banget ini guys, padahal tuh panas tuh guys, mataharinya tuh tiap hari tuh bersinar terang lah, tapi ya itu guys hawanya tuh dingin ya, karena musim dingin. Tuh gunung-gunung di situ tuh udah saljunya semuanya. Dan di sini tuh nanti hari Senin kayaknya katanya mau turun salju, kemarin lihat ramalan cuaca. Jadi itu guys apa ya, info lah tentang kegagalan ke Jepang. Jadi kalian bisa buat referensi lah, gambaran tuh yang membuat gagal orang-orang berangkat ke Jepang tuh ini toh. Nah, salah satunya faktor-faktor tadi yang aku sebutin nih guys. Jadi kalian bisa punya gambaran, oh berarti besok kalau aku mau berangkat ke Jepang berarti aku harus kayak gini gitu guys. Jadi bisa memperhitungkan lah